Nah, Udah. jadi ini dikembalikan lagi moral pada zaman abad pertengahan. Kembalikan moral pada abad pertengahan. Jadi pada zaman Renaisan, jadi situasi situasi zaman Renaisan kan orang sudah tidak suka lagi dengan gereja. Nah, tetapi gereja itu masih dipandang. Kenapa? Karena soal seni itu berkembang di gereja. Makanya lukisan-lukisan, terus bangunan, model unik bangunan. Gereja itu adalah salah satu bangunan yang paling unik dan karya seni terbaik sepanjang sejarah. Nah, itu diakui pada zaman Renaisan, pembangunan seni zaman Renaisan. Nah, tetapi pada saat seni zaman Renaisan keindahan itu tidak sejajar dengan moral. Nah, makanya itu harus dikembalikan lagi kepada zaman abad pertengahan, di mana sesuatu yang baik atau ajaran yang baik diimbangi dengan moral yang baik. Jadi seorang pengajar yang baik itu harus diimbangi dengan moral yang baik. Nah, ini yang sangat mungkin kadang-kadang susah. Saya diajari Pastor Mayong soal hukum gereja, kalau baca dengan hukum gereja pasal nomor 810 ayat 1 itu tentang pendidikan tinggi, nanti akan saya tampilkan tentang 810, 88, 89, 810 tentang pendidikan tinggi. Nah, makanya sebenarnya kalau di kampus Habis selesai anak kita ngomong-ngomong yang paling susah diatur bukan mahasiswa, ya. Di mana? Di lobi atau di dosen. Mumpung kita di sini. Jadi transformasi yang harus dilakukan di dalam sebuah lembaga pendidikan, kita harus mulai dari lembaga, dari kita. Buat benar baku begini. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah setakat ini, mari kita berubah sama-sama. Nah, kata dokter di itu kampus, seminggu 2 kali. di kampus juga kami juga mulai sedang berbenah juga karena perubahan dari status nanti susah. akademik Nanti menjadi kau jalan universitas, udah jadi tua. perbenahannya juga cukup banyak. Nah, selanjutnya dari dokumen Christus Domus, dalam artikel 3 Christus Domus Konsili Vatikan II menjelaskan bahwa para uskup menjalankan tugas yang diperoleh juga berkat rahmat tabisan dan melaksanakannya sambil ikut memperhatikan semua gereja dan persekutuan dan di bawah kewibawaan Imam Agung tertinggi sehubungan dengan kuasa mengajar dan kepemimpinan kegembalaan. Sementara mereka semua bersatu dalam satu dewan atau badan menghadapi gereja Allah yang semesta. Nah, saya senang kalau melihat kalau pastoral, kalau pergi turne dengan Bapak Uskup, kalau misalnya tidak terlalu resmi segala apa, beliau suka pakai celana pendek, minta gitar, bergitar di depan. Nah, mungkin kita juga kalau misalnya saya menemani anak-anak kemarin PPL kebidanan dengan PPL segala apa. Jadi malam hari setelah anak-anak melakukan kegiatan-kegiatannya segala apa, malam hari saya ajak mereka main kartu, main karaoke segala apa. Jadi buatlah suasana yang mengasihkan dan dekatlah dengan mereka. Kadang-kadang kan dosen kita ini kan mau dihormati daripada asik gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi Bapak Uskup itu tidak pernah bilang bahwa dia kehilangan wibawanya saat dia bercelana pendek dan bergitar dengan orang kampung. Dia bilang, uskup tetaplah uskup walaupun saya masak di dapur, walaupun saya bergitar di depan. Bir itu tidak menghilangkan keuskupan saya. Nah, dia selalu bilang gitu. Tapi dia selalu mengingatkan kepada kami para pastor, kalau kamu nggak mampu ngikut jangan. Kenapa? Karena faktanya beliau minum tapi beliau sehat. Saya nggak mampu. Saya minum tepar. Tapi beliau 7 hari 7 malam minum masih hidup.
sampai 75 tahun. Ya. Dan setiap tahun beliau itu periksa ke Singapura kesehatan. Percaya nggak percaya ya? Semua organ tubuh. Saya lihat tuh hasilnya tuh normal. Tahu masalahnya dia tahun terakhir apa? Nih, dia bilang kulit dia tuh kebanyakan zat besi tanpa obat. Jadi beliau itu, saya yang di rumah ya, di dapur kami itu yang punya obat itu Pastor Paces. Saya punya obat karena batu ginjal. Nah yang lain, Bapak Uskup tidak pernah lihat makan obat tuh. Setiap kali makan pagi, habis makan pagi dia minum kopi. Foto lagi nih Pak. Habis makan siang dia minum bir. Serius nih. Benar. Habis makan siang dia minum bir. Makan malam, kalau ada daging sedikit dia minta wine. Kalau motongnya ham, tahu ham ya? Kalau ada hadiah ham Sip. misalnya Mantap. teman-temannya dari Bali segala apa, dia bukanya Civas. Memang tidak sia-sia dengan Thomas More. Nah, tapi dia berpesan sama kami, Orang kalau nggak ganteng. mampu jangan ikut. Besok kamu tuh ngajar, katanya. Tidur. Begitu. Nah, selain tugas dan tanggung jawab para uskup, konsili ini juga dengan sangat jelas menyebarkan peran dan tanggung jawab para imam diosesan atau imam keuskupan, para imam, baik imam keuskupan maupun imam biarawan beserta uskup menerima dan melaksanakan tugas imamat Kristus yang satu, dan karena itu diangkat menjadi rekan-rekan sekerja yang aktif bagi tingkatan para uskup. Saya senang di Setakat, jadi buka bermacam-macam ordo ada di sana. Ya apa? Kemarin minta untuk projo bisa masuk ke sana, belum ada orang. Kami terus terang belum ada orang. Mau nyuruh sekolah satu, paroki nggak ada orang. Sekarang paroki kita banyak, yang kondisi pastornya satu, ada 2 paroki. Sama Lantan itu cuma 1 pastor. Senakin itu, kuasi Senakin itu cuma 1. Terus Kuala BH, Senakin dan Kuala BH itu kan buka baru satu-satu, masing-masing 1 pastor. Jadi ada 3 pastor yang masih ditarik 1. Jadi kalau ditarik lagi kasihan, nggak ada. Makanya mudah-mudahan memohon doa supaya para frater-frater ini banyak nggak mundur. Amin. Amin. Semoga banyak pastor-pastor muda juga tidak Dibandel banyak pastor. Salah satu pastor yang akan menghuni ini. Ayo udahlah bro, udah bro. Berdasarkan Berapa kedua ya? dokumen di atas Tunggu maka ditipiskan, Bapak, pembagian belum. tugas dan peran umat Allah dapat menjadi 35. beberapa bagian. Nah, ini saya bisa dipercepat saja. Peran uskup dan imam jangan karena Terima. biarawati juga jangan. Nah ini awam. Karena belum ada tanda-tanda kau Karena memiliki istri, Pak. lebih banyak awamnya bisa dijawab. Semua umat beriman Kristiani Udah. yang tidak termasuk Bisa kaum dipertabatkan. religius, klerus dan biarawan-biarawati yang karena berkat sakramen baptis menjadi pengikut Kristus, itu yang disebut. Kita semua lah. Nah, Ya. umat beriman awam Ada juga air. terpanggil berkat rahmat sakramen baptis yang diterima dan juga boleh menjadi pewarta kabar gembira kepada segala makhluk dan sampai Dan dikasih ke lagi ya ujung sampai. dunia. Jadi kita ini semua jangan bilang tugas berpastoral itu hanya tugas pastor, tidak. Tugas awam juga untuk tugas pastoral. Apalagi Bapak Ras. Ibu Tadi semua ada belakang airnya. statusnya adalah Tapi pegawai punya dia. Setakat Air, Bang, habis. negeri. Jadi sekolah tinggi ilmu pastoral. Jadi, nah ini situasi internal dan eksternal di Keuskupan Agung Pontianak. Ini pastor. Jadi kemajemukan sosial, ekonomi, politik, budaya, Dia Gong. kemajemukan sosial dalam gereja Sekolah tinggi Katolik agama Katolik. tampak melalui berbagai macam latar belakang, etnis, budaya, Oh. bahasa, Pastoral. pekerjaan, kedudukan sosial dan pandangan hidup. Makanya dianjurkan Jurusannya pendidikan penjelasan. dianjurkan itu Bapak Uskup membuat macam-macam. Sekolah tinggi agama Katolik. Itu adalah potretnya Keuskupan Agung Pontianak. Sekolah agama Katolik. Dia bilang pastoral, begini, teologi. bangun rumah betang di atas, rumah Melayu di darat, di laut, gitu ya kan? Makanya orang Melayu kan dipanggil laut, gitu kan? Di antara orang Dayak dan orang Melayu itu dia bangun rumah Cina. Jadi di antara Tionghoa. Melayu dan Dayak ini orang Cina pedagang. Tionghoa. Makanya rumah Cina itu Orang pedagang. sobat. Sobat. Nah, terus ada joglo Jawa Bahasa kami di sih. bawah. Nah, kenapa? Karena orang Jawa tuh diam-diam ya, tapi ada.
Kok diam? Mau ya? Diam-diam ada doa banyak orang Jawa. Oh, Nah terus Bapak Uskup mau bangun juga nanti rumah Batak. Bakal datang dari Joglo. Surabaya, dari Semarang sini. Joglo. Itu situasi Batak. keuskupan agung kita. Rumah Batak Jadi Joglo. macam-macam. Kulturasinya di mana? Nah, tatanan tenaga Oh, pelayanan saya nanya, tertadis, orang Batak religius itu dan rumahnya keadaan Joglo. umat yang berwarna-warni Bukan. ini menjadi dasar pembangunan spiritualitas gereja. Nah, di samping imam-imam keuskupan, terdapat juga lebih dari 20 ordo atau kongregasi yang berkarya di keuskupan ini. Ajar. Jadi ordonya itu ada baik pastor, bruder maupun suster, itu ada sekitar 20. Dari Ambon ke sini. 20. Jadi macam-macam. Satu. Nah, umat Katolik yang majemuk ini tersebar 2 tahun di dengan sekarang 30 paroki dan 2 kuasi Saya bisa. paroki 2 tahun. yang mencakup Kota Madia Pontianak, Laju Kota lah. Singkawang, Kuburaya, Cowok, Mempawah, Sambas, dan Bengkayang, Bengkayang dan Landak. Sebenarnya sederet. Terbagi dalam 3 dekanat. Dekanat Pontianak Raya, Dekanat Sing Bebas, dan Singkawang, Sambas, Singkawang, Bengkayang, itu 1 dekanat, dan Landak Sing sendiri Sayang. 1 dekanat. Nah, Kabupaten Landak, hampir semua kecamatan di Kabupaten Landak ada paroki. Wih, mantap Anda. Makanya di sana 100%. 1 dekanat sendiri. Pak Askar, Pak. Nah, di tengah kemajemukan sosial ini, KAP senantiasa mengusahakan persaudaraan Injili berupa tubuh Kristus sebagai keluarga Duitnya rohani. ada. Makanya Bapak Uskup kemana-mana segala apa pasti juga misa dulu. Nah, jadi, sebagai keluarga rohani KAP menjunjung tinggi katoliksitas, kerukunan antar anggota keluarga, kerjasama yang baik, ketangguhan, iman, kecakapan, kemandirian. Jadi Bapak Uskup sendiri menekankan kepada baik para pastor dan sebagainya supaya harus tangguh. Tidak ada kerja lain. Tangguh dalam artian Luar seperti biasa apa? ini. Jadi kita orang Berarti Katolik nanti tidak saya boleh lemah. promosi kan itu. Jadi apa? 5 Karena periode. benar mau. Ini saya merasa sendiri bahwa kadang-kadang kita ini kan banyak kasihnya pernah 3 menjadi lemah. periode. Nggak 1 mau. periode sekarang udah 3 tahun. 3 tahun ya. Saya bekerja di kantor itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Karena saya tuh risihnya gini. Tapi kalau saya Itu suruh kan staff saya ikut mengganggu saya nggak mau. proses. Udah Baru lembur sedikit, uang lembur mana mau. 5 periode, 5 tahun. Makan ditanggung nggak Masa mau. dia nanti ngomong Uang jalan ada nggak mau. Jadi sama kayak ini Pak, eksekutif legislatif. Dia maksimal. Saya bilang sama mereka, kalau universitas ini maju, yang maju itu Sebenarnya bukan idealnya saya, begitu. kamu. Karena kami ini terima gaji, Pastor Widianto terima gaji setor ke biara. Pasti lihat. Oh, bukan dengan pas udah. Karena yang terima gaji itu ya semua teman-teman awam semua. Nah, jadi kalau kita bekerja sedikit keras untuk pengembangan kita ini, Sama deh. jadi ya jangan hitung-hitungan lah. Kalau Tuhan aja tidak perhitungan dengan kita, ngapain kita perhitungan? Kalau memang itu hak kita, jangan khawatir, kaya lah kita ini. Cuman kalau bukan hak kita, itu Paulus sudah pernah bilang, yang bekerja itu berhak mendapat upah. Tapi kalau orang sikit-sikit kerja dan ngomong upah, ngajaknya kerja aja aku malas. Itu benar, serius. Kalau orang sikit-sikit kerja ngomong upah, Ada cerita. ngajak kerja aja aku malas. Mecatnya aku mau. Jadi cerita ini kan justru satu orang ini. Nah, itu. Bagaimana lah pelayanan pastor? Kemandirian yang Satu- ditekankan dalam reksa Jadi pastoral ini dipecat adalah orang. kemandirian, kedewasaan gereja dan Bagaimana mau bina semangat yang kerja banyak? sama Satu ya tak seperti dibina. Yesus dan dulu. Pandai umat ngomong Jadi, gitu. Akhirnya tak jadi pecat orang. Orang sudah tidak mikir lagi sekarang upah kerajaan surga itu udah tidak ada dalam otak pegawai Katolik itu tidak ada. Ya. Sekarang itu karena apa? Di Shopee dia tuh di keranjangnya masih banyak. Jadi semangat kemandirian dan Pak Barang. ini mengandaikan kerja keras anggota gereja. Sekarang kita sedih mau ya. Kenapa? 12 rasul itu sudah pakai rompi oranye. Siapa yang tertangkap KPK? Namanya Petrus, Yohanes,
Paulus, Yakobus, Waduh. Thomas. Yohanes. Aduh. Thomas. Rupinus, Prasisto. Terpujilah. Thomas enggak kena. Thomas aman kan? Tadi disebut. Nah, 12 rasul masuk penjara. dalam transformasi, Yudas. mungkin kita Bagaimana juga ketika saya- menekankan bahwa semangat Bonifasius. kekatolikan kita itu jangan kerja Gerardus. keras kita pasti membuahkan hasil, jangan khawatir. Tapi upah tertinggi kita adalah upah kerajaan surga. Makanya setiap kali khotbah kalau mati hari ini siap enggak? Pasti banyak yang belum siap. Sebagai sebuah keuskupan Kagung, Pontianak merupakan daerah yang sangat luas. Jadi totalnya adalah 500.000 jiwa. Ini sensus tahun 2016. Memang tidak mudah untuk menentukan Aneh, kan? bentuk pastoral yang ideal seperti apa. Pada intinya semua hal itu membutuhkan usaha yang keras dari uskup, para imam dalam menemukan dan melaksanakannya. Nah, karena tadi saya janjikan tuh hukum gereja bagaimana tentang nanti kalau misalnya setakat ini menjadi universitas, ini kata kitab hukum kanonik. Kanon 808 mengatakan tidak satu universitas pun kendati pada kenyataannya Katolik boleh membawa sebutan nama Universitas Katolik kecuali dengan persetujuan otoritas gereja yang berwenang. Nah, maka oleh sebab itu dalam pendirian pembentukan saya mohon berkoordinasilah dengan Bapak Uskup. Kalau beliau sudah bersabda boleh, pasti akan didukung untuk universitas. Dan saya yakin juga karena para pastor juga banyak di dalamnya, dan pasti mudah-mudahan ke depannya Universitas Katolik Negeri di sini pasti akan bisa. Haleluya, haleluya. Karena konferensi para uskup dan uskup diosesan yang bersangkutan berkewajiban, nah ini ya, ini kewajiban Bapak Uskup ya, berkewajiban dan berhak untuk mengawasi agar di universitas-universitas itu dengan setia dipegang teguh oleh asas-asas ajaran Katolik. Dan kita doakan semoga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya jadi sekolah tinggi ini bisa menjadi universitas Katolik. Terima kasih. Semangat. Angel Terima kasih Sius. Pastor Jadi telah beri paparan. Angel Sius. Pastor